Selamat malam sobat gabut, sobat mager. Selamat datang lagi live streaming Reward Trailer bersama gua your favorite Uncle Om Ray. Selamat hari Selasa semuanya. Belum banyak yang datang. Halo Om Kuriami, halo Om Tupailock, Vex Hazel, Om Aya Minecraft, Om Hikari, Om Riksu, welcome. Malam Om, gimana ibadahnya tadi? Alhamdulillah tetap bertahan ya di plat 1. Enggak lagi dah gue buat challenge. Enggak plat 2, enggak endstream, enggak lagi dah. Enggak lagi. Butuh waktu yang sangat amat lama untuk menyusun skill, coy. Gue sadar diri gue. Tadi siang gue sadar diri, sumpah. Mungkin emang belum saatnya gue ke plat 2 gitu, masih harus berjuang gitu ya. Sampai plat ya bertahan di plat 1 juga udah cukup kayaknya. Kayak udah pencapaian yang mantap gitu. Bisa modal radio Om, gue lagi bikin CV. Lumayan loker di Jepang. Semangat Om Bikari, semoga rezeki lu ya dapat di Jepang. Kabarin gue kalau misalnya udah gajian, anjay. Inar, halo selamat malam. Om Fitter, welcome, selamat malam. Ya, jadi malam hari ini kita bakal WK kebun memes, guys. Harusnya itu kemarin, cuman gara-gara kemarin gue tiba-tiba main follow, akhirnya kita bakal geser ke hari ini. Besok, seperti biasa kita bakal ranking. Lagu apa Bang Ray? Lagu bulan Januari lu, gokil. It's gonna be amazing. Gue yakin lagunya bagus-bagus bulan Januari ini. Apakah bara suara, apakah K-pop, apakah Jepangan lagi, let's see. Cuman malam hari ini kita bakal kebun meme sambil ini ya, nyari bahan ngopi, nggak apa kan ya? Gue tuh tadi sempet telat, maafin, soalnya gue lagi ngebahas soal itu, masalah penjual es gabus yang di roasting terus dimarah-marahin sama TNI terus sama Polri kan. Cuman beberapa hari kemudian uji klinisnya muncul tuh, katanya es gabus buatannya justru layak dikonsumsi, kan lucu ya. Udah buat video-video roasting ya, malah salah gitu. Terus habis buat klarifikasi minta maaf, itu lucu banget sih. Ya nanti gue bakal bahas akhirnya kayak gimana, bapaknya kayak gimana, terus gimana respon orang-orang, kayak gitu doang sih paling. Terus minta maaf lagi. Iya udah minta maaf. Jelas udah minta maaf. Gercep. H+1 langsung minta maaf. Saya kan hasil labnya juga keluar kan langsung cepet. Ada tuh video POV kakeknya, kasihan gue liatnya. Oh ya. Tuh gue gak tahu tuh. Gue gak nonton yang bagian itunya. Gue nonton bagian emang ramenya. Lagi masalah begitu dari awal gak pegang asas peraduga. Betul.
Anehnya sih di situ ya, kayak mungkin udah pede kali kalau misalkan pelakunya ini sesuai dengan ciri-ciri yang dicari orang gitu loh. Masalahnya kan kita masih belum tahu itu beneran apa namanya esnya tuh terbukti ada sponsnya atau kagak. Lagi pula harga spons mahal anjir kalau misalnya dijadiin kue doang. Harga spons nggak semurah buat kue anjir. Kue gabus lebih murah. Lebih layak dikonsumsi ketimbang MBG. Iya makanya kenapa nggak MBG digituin ya? Bingung gue juga. Jangan meracuni anak-anak kami anjay. Kakek sampai dipukul om. Iya gue udah baca juga beritanya. Bahasan perokok suami istri viral juga om ini. Oh bentar. Ini kan bahasan buat besok udah ada nih. Kalau misalnya gue bahas itu sekarang berarti rilisnya kapan tuh? Lusa. Udah basi gak sih? Gue tuh pengen ngebahasnya tuh yang light-light aja, yang ringan-ringan aja kira-kira ini tuh. Kemarin gue ngomong, gue gak kemarin ya. Hari ini gue ngomongin soal naga dari Gunung Salak. Kan lucu ya. Naga hitam dari Gunung Salak. Tiba-tiba ngomongin free reign. Terus penguin kan. Gak expect banget. Next apa gitu. Tapi gue udah liat itu perokok suami istri viral yang nonjok gitu kan. Cuman gue masih belum lihat secara full kayak gimana. Nanti dulu lah kita lihat dulu fullnya baru komen. Ada juga pikiran masa dengan bahan spon itu dia. Enggak sebenarnya emang propaganda bukan propaganda jatuhnya. Isu-isu yang kayak gitu tuh udah sering banget anjir. Muncul di kalangan masyarakat. Ya. Sesimpli karena emang orang tuanya nggak bisa beliin aja. Itu doang sebenarnya. Iya gak sih? Orang tuanya nggak pengen beliin anaknya jajan apa, makanya langsung dibohong-bohongin, bilangnya kayak, oh es krim wos nih dari babi. Pernah denger gak? Pernah denger gak? Jangan banyak-banyak makan telur nanti bisulan. Kayak gitu. Itu cuma excuse doang kalau misalkan nggak boleh. Padahal mah ya kalau misalnya kita teliti nggak semuanya benar gitu loh. Itu kalau misalnya di Islam tuh hadis gorib lah. Masih belum tahu tuh gue. Oh ada satu bahasan yang seru banget pengen gue bahas. Gue pengen ngebahas soal ini. Kiamat 1500 Hijriah. Soalnya gue kemarin tuh waktu denger khutbah Jumatan ya. Gue kaget tiba-tiba yang khutbah bilang kita bentar lagi pengen kiamat. Ya kan. Ada hadis bilang 1500 Hijriah. Sekarang udah 1400, tinggal beberapa puluh tahun lagi. Gue langsung nanya ke ibu negara kan, emang ada ya bun hadis kayak gitu? Nggak tahu. Tapi kan sepemahaman kita kan kiamat nggak ada yang tahu, ya nggak sih? Nggak ada yang pasti. Yang cuma kita tahu kalau misalkan buminya udah tua gitu loh. Dan waktu Nabi Muhammad meninggal, kita udah masuk ke dalam akhir zaman sebenarnya. Cuma kita nggak tahu kapan kiamatnya itu loh, rahasia kan. Tiba-tiba ada hadis kayak gitu, nah makanya gue coba buat cari tahu nih. Nanti gue bakal cek dah 30 menit. Ngajar anak buah sejak dini ya, skill. Jadi inget isu mie terbuat dari lin itu juga. Ya banyak lah pokoknya. Kebun memes dulu lah ya biar nggak pada protes. Tiba-tiba ada Om Rashid bilang kayak wih. Om Ray mana kebun memesnya Om Ray, aku pengen lihat. Nih Ujang Mekanik. Breaking news, explosion reported at Rockstar North GTA 6 studio. Yo bro, put the disc on in a press for let's see what. Mereka akan menarik uang kita sebanyak yang mereka bisa. Betul. Eksklusif dulu. Harganya berapa Bang Ray? GTA 6 nanti 5 juta. Om udah liat iklan film sirup belum? Emang udah ada? Gokil. Bentar lagi coy. Puasa coy. 3 minggu lagi. Di sini siapa yang puasanya masih harus diselesain? Yang utang ada nggak yang utang nih? Yang utang coba. Lu pada nih yang nggak tahan ngerokok teman cowoknya ya. Lu pada yang cowok gitu dong bang. Iya itu maksud gue. Ada nggak yang utang nih? Selesain coy, buru-buru coy. Ngajarin anak gue. Oke lanjut apa nih? Jelajahi penyelamatan darurat masuk ke gorong-gorong yang terbengkalai. Oh no, jadi presiden dia. Lanjut Rashid. Oh nih 2 jambret UAS kecelakaan di Sleman berujung suami korban jadi tersangka. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan beserta staf dan jajaran kerja turut berduka cita atas wafatnya. Riek, kok masyarakat mendoakan anggota kami yang berpulang. Oh, gimana ya?
Oh, korelasinya ke situ. Setahu gue berita itu katanya udah ada kabar lanjutan, iya gak sih? Suaminya udah bebas gitu katanya. Suami bebas jambret. Harusnya sih udah ada beritanya ya. Oke, suami korban jambret jadi tersangka Kejari Sulaiman dorong restoratif justice. Nah, ini Lega Hogi tersangka tewasnya 2 jambret Sleman usai bebas dari gelang GPS. Nah ini kan udah gue bilang, berita-berita kayak gitu tuh emang harus diramein anjir, biar hukumnya tuh objektif. Sumpah, kayak kalau misalnya berita itu soal masyarakat sesama masyarakat ya, viral bisa gitu kelar, sumpah. Kecuali kalau misalnya lu tiba-tiba ngeviralnya pejabat, beda cerita tuh. Adu-aduan power dulu, pak. Yang negeri Sleman melepaskan alat GPS yang melingkar di kaki. Oke, yang tersangka udah merasa hukum Ogi mengungkapkan proses pelepasan alat gini. Ya, tipe coy. Seadanya penemuan mediasi membahas penyelesaian perkara restorasi justice kepada kedua belah pihak. Udah kena restorasi justice katanya. Oke, apa itu restorasi justice? Ini mana nih? Oke, ini dari kejaksaan ya. Sebuah pendekatan dan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan melalui proses dialog dan mediasi antar pelaku korban serta jadi dilimpahin lagi. Lah, aneh dah. Bukannya sebelumnya waktu katanya ditetapkan jadi tersangka sempat mediasi terus gagal. Terus buat restorasi justice lagi. Gimana sih? Ada hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Gimana ya? Lucu banget aja. Sekarang giliran si korban jambretnya yang minta maaf, yang tolong-tolong biar segala itu gak kena penjara. Aja lucu banget. The freak. Ini merupakan tahap pertama atau rangkaian upaya perdamaian. Kesempatan untuk bisa dilakukan justice dan begitu. Iya, kalau misalkan kata gue, bisa gak sih kalau misalkan kita kena kasus kayak gini, anggota keluarga kita ngelaporin anggota keluarga yang itu, yang ngejambret. Bisa gak sih kayak gitu? Tanya GPT kayak. Jadi biar ngerasain sama-sama gitu, biar ngerasain. Apakah kita bisa menuntut keluarga penjahat begal atau penjambret ketika mereka menuntut kita sebagai telah dengan tidak sengaja ataupun sengaja melukai penjahat bisa nggak mau tektokan gitu, bisa nggak? Bisa. Oke. Oh bisa guys. Gue sih lebih mending tektokan. gue pengen tektokan gue kayak gitu. Anjing, lu perkarain kasus gue perkarain lu. Dia pernah kelapor karena terlalu meninggal meskipun dia pelaku kejahatan. Jambret dibacok massa, keluarganya lapor. Oke. Begal tewas ya, keluarga lapor. Oke. Apakah korban otomatis bersalah? Tidak otomatis. Hukum akan menilai apakah itu pembelaan diri. Oke. Kapan korban bisa bebas dari pidana? Oke, ini gue tahu. Oke. Oh, ini maksudnya, coy. Ini maksudnya. Kapan korban bisa kena hukum?
kabur. Ah, titit lah anjing. Kabur. Ah, man. Damn, bro. Gua kalau dibegal ya, gua udah buff, nih, gua udah nge-gym, gua lawan mereka kabur, gua kejar. Ya. Soalnya apa? Soalnya mereka takutnya niatan pengen ngelukain masyarakat yang lain, anjir. Iya gak sih? Logikanya. Batman di Indonesia langsung dipenjara anjir gara-gara kayak ginian. Ya ngapain nuntut kalau sebenarnya dari awal pelaku udah kena pidana dan perbuatan melindungi diri dimaklumin. Iya enggak, masanya kan sekarang kondisinya gini. Masanya kan kayak gini, kan kasusnya kan kita jadi korban nih, kita jadi pelaku, jadi tersangka. Gara-gara si pelakunya sudah meninggal. Kita ngedarain tuh, pelakunya skill isu, dugdang, kecelakaan terus meninggal gitu. Kita yang kena nih, terus kita yang kena bersalah. Karena udah kayak secara tidak sengaja membunuh gitu. Gue daripada pengen damai, ya, gue nggak sudi anjing beda. Orang, almarhum tuh, anjir, almarhum tuh pengen ngejambret harta istri gue, ya kali gue damai sama lu anjir, gue cudahin. Akhirnya gue pengen bales kalau gue sih. Kesannya harus banget ada tersangka itu loh sampai korban. Betul itu dia. Ngapain anjing damai sama jambret? Goblok. Ya. Nih, kapan kalau misalnya kena masalah hukum, pelaku sudah kabur atau sudah jatuh tak berdaya. Lalu dikejar dan dipukuli sampai tewas atau dianiaya ramai-ramai atau sudah tidak ada ancaman tapi tetap dilukai. Nih ya. Kenyataannya adalah mereka-mereka ini yang pernah punya niatan dan berpengalaman ngejambret, ngebegal, masuk penjara, keluar lagi, itu udah kayak dapat peringkat anjir. Udah kayak dapat sarjana. Oh, gue bebas nih dari penjara ini nih. Oh, gue siap lagi nih ngelakuin lagi, itu loh maksud gue. Tai banget gitu loh. Ini kan kita juga tahu kalau misalnya di agama gue sih, kalau misalnya kita membela diri ya berhak gitu loh. Apalagi dia niatannya untuk apa ya, kita juga bisa niatannya dengan apa gitu loh. Yang hijau gebukin tukang es gawat. Baru nggak Kanabun komik. Oh my god, is this? Berempat lagi dia. Loh. Ya enggak, gue bukan mempermasalahkan masalah hukumnya itu benar atau kagak gitu. Gue ngerasa nggak adil aja kalau pada akhirnya tuh kita yang dari awal udah jadi korban malah jadi tersangka gitu loh. Ini maksudnya sisi hukum yang harus itu bisa semakin melihat dengan jelas gitu. Sebenarnya society itu nggak yang hitam dan putih. Mantan gitarisnya kalau nggak salah, oh gitu. Lalu apakah korban bisa nuntut balik keluarga pelaku? Bisa, tapi bukan karena mereka menuntut kita. Korban bisa laporkan kejahatan aslinya. Kalau ada pencemaran nama baik atau fitnah, bisa lapor balik dengan UIT. Oh, ini kita bisa nih laporkan kejahatan aslinya. Yang paling penting dilakukan korban kejadian, kalau terpaksa melukai pelaku, jangan kabur. Langsung lapor polisi.
visum luka sendiri, cari saksi, bilang dari awal saya membela diri. Siapa yang duluan melapor biasanya posisi hukumnya lebih kuat. Oh gitu guys. Oh gitu. Oh, biasanya langsung pada cabut anjing kalau udah begal, tai lah. Oke. Ya. Poin nomor 5. Kita bisa laporkan kejahatan aslinya. Dengan pasal apa dan berapa? Karena sebagai korban saya tidak terima menjadi bahkan berdamai dengan keluarga begal yang ingin melukai saya. Tapi ya sih om, dimana-mana yang harusnya dibuktiin benar gak sih korban benar bertindak tuh, nggak bisa tuh kagak, nggak bisa juga orang kabar tapi tetap niatnya ngebunuh. Paling asik dia itu ngomong kalau ada jamret atau begal warga doyan berbikin pelaku. Ya Lampung aja kan sampai bilang Kapolresnya, kalau misalnya lu gebukin begalnya ya, kalau misalnya lu nangkep begal dapat penghargaan anjir. Korban mau ditekan supaya damai dengan keluarga begal. Saya jawab langsung ke pasal ya. Kamu laporin kejadiannya pakai pasal apa, tergantung apa yang dilakukan. Kalau begal, perampokan pakai kekerasan atau ancaman. Oke. Dipakai untuk begal. Kalau masih dalam tahap percobaan, gagal merampok, tetap dipidana meskipun berhasil. Bentar. Gue lupa. Kamu tidak wajib berdamai, ini bukan delik aduan, negara wajib proses. Oke. Oh shit. Ini interesting bro. Let's go. Gue lupa. Kalau pelaku yang udah meninggal, apa kita bisa korban? Kalau kamu Oke. Jika begalnya sudah meninggal dan saya ingin perkarakan anggota keluarganya yang menuntut saya sebelumnya, bagaimana? Ya, saya hukum ya. Kamu tidak bisa Kamu tidak bisa membedakan keluarga begal hanya karena menuntut. Iya, ini gue tahu. Karena melapor ke polisi itu hak betul. Walaupun yang mati adalah pelaku kejahatan, walaupun kamu korban begal, walaupun kamu bela. Kapan keluarga begal bisa kamu perkarakan? Kamu hanya bisa membedakan mereka kalau mereka melakukan tindakan pidana baru. Kalau mereka mengancam kamu, kalau mereka mencemarkan atau memfitnah nama baik. Fuck. Kalau mereka menyerang merusak teror. Oke. Kapan kamu tidak bisa membedakan mereka kalau mereka hanya melapor polisi menuntut proses hukum? Anjing. Tidak beda itu, tapi laporan mereka bisa dibahas supaya gugur, tapi dilawan dengan buktikan bahwa kamu Strategi paling aman: fokuskan pembelaan, laporkan kejahatan awal. Oke. Kumpulkan visum, saksi, CCTV, bukti ancaman. Intinya jujur dan tegas. Cewa guys, elah. Itu pasti ngincer duit anjir pada akhirnya. Anggota keluarga begalnya anjir. Kesel banget gue. Dikasusin biar dapat duit mereka. Ya dia sih gitu ya, lapor tapi masa itu loh ya lu paham lah, kita paham lah. Oh ya udah deh, boleh kok
nggak ada sih, banyak anjir sebenarnya keluarga Abu, cuma nggak mau memunculkannya. Ya udah ya. Oke teman-teman, Butuh pendampingan lebih please. Oke. Yang tukang es gabuk juga kasihan disabet pakai selang, ditendang, digebukin. Iya. Ya gue juga udah lihat itu. Oke. Oh banyak banget yang live, pantesan anjir. Live streaming gue gak sampai 100 yang nonton. Apalagi kayak di Amerika, orang lootingan didemin, itu dia coy. Orang jadi malah takut ngebantuin kayak gitu kalau misalnya sama-sama bakal kena masalah. Oke lanjut lagi. Seru banget ya. Catur dulu sekali, catur. Buat manasin otak lawan Andri. Let's go, catur. Apa sih 2 puzzle? Main 5 menit. Gua lawan siapa nih? Coba. Weh, brak-mert. Anjay, jago nih. Jago deh, jago. Udah nih pasti dimainin. Set. Oh enggak. Wait, what? Itu gaya permainan apaan? Oke. Kamu tidak bisa melawanku. Oke. Nice. Oh my god. Anjir, buru-buru banget, Bang. Burbau. Buru-buru banget. Burbau. Setelah anjay orang Turki, yoi. Pinter. Baru gue bilang pinter, balik lagi lo ke tempat asal, gimana sih? Nah ini gini. Dia bisa kesini langsung. Tas. Terus gue set. Nah. Kok gue nggak gini ya waktu lawan Andri ya? The freak. Yo. Oh mikir ya. Mikir. Apa yang oh no. Gaya zigzag om. Ntar dari waktu gue masih menang nih, dari waktu santai. Dia mikir. Dia mau ngapain sih? Mau kesini. Apaan sih? Udahlah, nothing tulus. Di Amerika lagi rame tuh. Om, Alex Pretty sama Kingsman kalau mau bahas. Hah? Alex Pretty dan Kingsman? Apaan tuh? Nggak tahu gue. Duh. Aduh, makin gak jelas nih. Oh iya, ini gue bisa kesini ya. Zet. Dramaturni Marvel Rival. Nggak ngikutin bro, tapi bro. Konteksnya apa nih, Mang? Dunia lagi kacau, mending main catur. Iya Allah. Waduh, bahaya nih gue. Aduh, mati gue. Mati nih gue. Kalah nih, gue udah ngelihat masa depan gue nih. Kalah gue bro. Iya kan? Ini maksud gue. Das. Makan aja. Bleh. Mending nyimak Ohim jir. Ngapain dia? Bodoh. Fucking hell bro. Oh iya ya, anjir. Freak. Ih, kuda gue jadi di sini nih, nggak jelas banget. Ya makan. Yes. Let's go.
Aduh bingung, aduh bingung. Aduh bingung. Maju makan nanti. Udah maju makan. Tidak terus sini gua makan. Oh, that's gay. Jangan. Duit bro. Ah ini bahaya nanti nih. Karakter gue. Kakinya masih aman. Kakinya masih aman. Kok tiba-tiba nanyain kaki gue ya? Kenapa tuh? Oh, dengan senang hati gue. Nice. Oh, dia bisa skakster gue ya, anjing lah. Lolok nih ini gue nih, anjir. Yang mendaki. Kalau gue makan ini bahaya nih. Ya, biarkan gue keluar dan menyerang, boy. Let's go. Pion 07 maju. Oh, fuck. Ah, shish. Yuk. Makan dong. Makan dong, boy. Nice. Skok. Terus apa? And now what, bro? Damn. Feel. Gue bisa makan nanti dia bisa makan ini nih. Bahaya anjing. Dus. Oh, dia mau gitu. Enggak. Aduh, ini banget ya ini ya. Gila. Here. Susah. Bang, waktu bang. Lah, what the freak? Kalah dong lu. Lah. Menang catur lawan Turki. Bro. Dar. Belum tentu anjing gue bisa kalah nih. Kayak gini.
Belum tentu bro, belum tentu bro. Oh, bingung lu. No. Damn, I'm good. Gue udah bisa fork tadi om. Ah nggak tahu gue itu fork apaan. Exercise otak, nice. Iya, mending main catur main Valo ya, anjir. Soalnya gue bisa merasakan menang sendiri gitu. Main Valo, what the freak. Lanjut. Nih Luciano. Pas pampres di Indonesia, nggak boleh rekam di sini. Ini area steril. Inner ring 1. Sini ID card wartawan lu. Di Inggris. This is public space. You're breaking the law. Okay, bye. Ini yang video pas pampres yang di luar negeri itu kan ya? Bener gak sih? Soalnya gue ngeliat di komentar ada yang bilang kalau misalkan konteksnya beda, bukan media marah-marahin pas pampres kita. Yang bener yang mana dah? Soal konten nomornya nggak mau bikin video tentang polisi ngefitnah KKI, besok rilis ya, besok rilis. Itu beneran? Coba. Emang ya? Emang ini beneran? Ada beritanya nggak? Pas pampres Inggris. Coba. Viral personal di OJ. Ya, Tribun anjing. Netral News. Aduh, Netral News. Netral News banget nih. Nggak ada Kompas atau apa gitu. Di sini ini apa? Oh ini kah? 17 detik doang anjing. No, it's a public place. You cannot move him on. It's a public place. In the UK, we're allowed to film in public. Yeah, you cannot move us on, okay? You're breaking the law right now. Okay, bye. Oke, Van Houten 20. Viral. Oh, akurat nih, akurat. Akurat lumayan lah ya. Anggota pas pampres RI ditegur warga lokal saat bertugas di London. Diduga karena melarang peliputan perekaman warga tersebut, menegaskan bahwa lokasi itu adalah tempat hukum, Alex Place, dan legal untuk merekam sesuai hukum di sana. Iya, maksudnya konteks kenapa Mas pas pampres ini nggak ngebolehin medianya apa ya? Maksudnya bukan emang ini yang diinginkan Pak Prabowo gitu, eksis ya nggak sih di kancah internasional? Kenapa tiba-tiba nggak dibolehin? Akurat tuh kok udah sih. Sebagai warga yang sering ketemu pampres, biuh banyak banget koleksi aib of court mereka saat bertugas. Abah Anis. Enggak, soalnya banyak banget digoreng-goreng nih. Gue takut kalau misalkan asal nge-up dong. Katanya Pak Prabowo dikirain juga. Emang iya? Pergi juga. Birds of the feather flock together cenah. Kalau nggak salah ada protes di UK, orang ngibarin bendera Papua. Oh gitu. Gitu. Oh itu konteksnya, makanya medianya nggak boleh ngeliput. Astagfirullahaladzim, nggak bisa disilang nih. Kok bisa disilang sih? Terus, nah.
lanjut. Rashid. Pertunjukan selanjutnya adalah bukti bahwa nepotisme masih terjadi. Lucu sekali. Air mataku sampai keluar. Komtung. Komtung TV anjing. Komtung TV. Bruh. Media Bajer. Halo Yusuf Gaming, welcome. Selamat malam, Abang. Anjay. Meme Andika. Deng, dang, 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 dang. Anjay. Keren juga. Udah kemarin liat berita ngelus dada mulu. Ya yang sabar-sabar aja ya mas ya. Memang nyatanya seperti ini kayaknya. Serogenesis. Oke. Rashid, reality. I bark at the neighbor's dog. LinkedIn. Excited to share that Excel lead a proactive perimeter security and a real-time threat detection initiative. Humble and grateful for the unwavering support of my family and local stakeholders. This experience reinforce the importance of vigilance, ownership, and continuous improvement. Anjay. Mumpung ada Om Silence Man, kita lihat Facebook kali ya. Kebun Facebook. Anjing cuma satu yang nge-share. Oke, kau lakukan promo demi ajak pengantin menikah, hadiahi rumah hingga kebun sawit 5 hektar. Oh, aku mau menikah kalau begitu. Oh. Ini yang ditunggu-tunggu. Transmigrasi, let's go. Let's go. Aduh. Orang kok berani-berani ya di Facebook, anjir. Jomblo happy. Kita pun lagi beradu pakai bahasa-bahasa yang lumayan konservatif kalau berarti cuy. Kita lihat ke depannya, let's see. Rashid, nah nih, halo guys, mau nanya notif Ormas Oren ini asal dari plugin apa ya? Kok muncul terus dan gimana deteksi mana? Halo Pak Wali Kota, mereka dari Ormas Oren. Anjing keren banget ada kanal kayak gini, gokil. Keren banget. Rashid, negara ASEAN dengan problem solving masing-masing. Oke, Asian problem solving, oke. Coba. Vietnam, Civil War, problem solution. Cambodia and Thailand. Oke, digabung problem solution jadi negara baru. Jadi solusinya buat Cina. Oke. Ini apa ya guys ya? Bentar, ini bukan Thailand anjing. Ini Thailand. Goblok, sumpah dah. Thailand flag. Iya gak sih? Iya, Thailand yang ini. Ini Philippines, Malaysia. Singapura, Malaysia, Indonesia. Ini Laos kan ya? Laos yang mana sih? Oh, ini Laos. Ini Kamboja ya? Oh, ini Laos sama Kamboja. Oke, ini Kamboja, ini Laos kan? Ini apaan? Ini apa? Timor Leste? Brunei. Oh, ini Brunei. Oh, yang bintang itu Myanmar. Oh gitu. Oke. Sorry bro, goblok gue, maaf ya. Kamboja bintang. Oke. Vietnam dulu. Oke, Kamboja problem solution sama kayak Laos. Oke. Terus Myanmar problem civil war. Oke. Thailand problem aja. Ini apaan? Bukan Kamboja nih, apa nih? Oke, Philippines problem, mental problem, gymnastic no problems. Oke, ini Singapura problem, complain, new problem solution. Oke. Malaysia problem, find other PM, meme new problem. Indonesia problem plus S. Oke, guys. Brunei. Oke, duit semua ideal.
Oh iya. Emang Brunei sekaya itu ya? Penasaran gue. Southeast Asia GDP growth 2025 coba. Kok cuma 6 doang ya? Bangke. Ada yang korup nih kayaknya nih. Polymaker. Mana ini nggak ada anjir. Nggak ada nih. Brunei kayak banget, emang iya. Mana sih? Oke. Into Brunei. From capital dreams to Brunei's energy wealth, each nation explore the economic heart. Babilah AI males. Gua nanya ChatGPT juga nih, lama banget sih. Berikan data terbaru GDP masing-masing negara di Asia Tenggara. Bikin peringkat. Bahas apapun. Kayaknya Brunei mau ngebayar biaya daftar Indo ke Board of Oh iya. Peringkat GDP nominal Asia Tenggara. Data dari mana nih? Tuh. Brunei tapi GDP masih 16 miliar. GDP dan merupakan perkiraan. Nah, kan kita ada datanya nih. Ranked South Asian countries by the numbers. Coba GDP per kapita kita gimana coba? Ini nggak bisa di ini ya. Anjing muter-muter lagi. Coba. Indonesia $5. Oh, yang paling kecil dulu nih. Oke, GDP per kapita itu Timor Leste dulu. Ya, GDP per kapita per orang ya, harusnya ya. Ukuran negara segitu GDP Brunei gede, Bro. Oh iya. Iya juga sih. Betul. Per kapita ya. Oh, masalahnya. Oh iya, betul. Masalahnya itu rata-rata. Pemerataannya. Itu yang bahaya, anjir. GDP per kapita kita terlihat besar. Tapi rata-rata. Ya, ini data GDP per kapita berarti kan asumsinya setiap orang rata-ratanya berapa? Seragam kan? Padahal tidak. Ada yang kaya banget, ada yang miskin banget. Oke, 35. Oke, ini berapa nih? Satu. Wih, anjir. Tapi iya loh. Gila, Brunei 35. Anjir, iya Brunei $35. $35.000 anjir. GDP per kapitanya. Oh iya anjing. Lebih gede Singapura loh. Serius. Wah gila. Ini beneran Brunei lebih gede dari Singapura bahkan sampai ini. Malaysia. What the freak? Anjir. Wah gila. Untuk negara yang bener-bener cuman kayak ya kayak 2 kalinya Singapura anjir. GDP-nya gede banget. Populasinya sampai 500.000. Iya, itu juga dipengaruhi. Anjir apaan nih? Oh, awan, ikan gua alien. Nyawit nggak nih? Oh, nggak nyawit.
Ini nyawit gak nih? Oh my god, ini nggak nyawit coy. Nggak nyawit coy. Ya kayak kalau kita kesini kan gampang nih, nyampe nih. Gua. Tuh. Ini mah kelihatan langsung jelas tuh. Tuh. Gue nggak perlu random kemana-mana anjir. Tuh. Tidak nyawit. Ini nyawit. Ini. Oh my god. Cuma kamu tiada yang nyawit anjing. Anjir Brunei. Oh my god. Fakta seterang ini guys. Coba nih. Susah nih. Ini gue udah zoom berkali-kali. Nggak nyawit men. Terus. Wow. Oh my god. Oh my god. Aku akan mencari sawit di sini. Tolong berikan aku sawit. Bro, there's no sawit here bro. What the hell? Kalimantan harusnya ada sawit. Anjir, keren banget ini. Anjir ini keren banget coy. Gila nih keren banget. Demi apa nih keren banget. Gila demi apa nih keren banget. Sumpah ini keren banget pasti. Anjir. Ini keren banget pasti. Enggak, di Malaysia pasti ada sawit. Brunei. Ya gue pengen lihat kota-kota kayak gimana. Untuk GDP yang tinggi itu. Anjing jalan apa? Wih aspal bagus coy. Di Brunei pedagang aja gratis kuliah di UK. Anjay. Gila, ngeri banget. Kenapa orang-orang kagak ke Brunei aja? Tuh. Anjir aspalnya bukan aspal yang murah ini. Apa nih? Oh ini foto orang nih. Bandar Seri Begawan. Nah. Tapi jalannya sama aja anjir. Jalannya sama aja tapi. Wait, ini nggak yang sebagus Jakarta tapi coy. Enggak deh, gue terlalu cepet ngomongnya anjing. Ini tahun berapa dah? Tahun 2022. Ini gak ada yang terbarunya. Wah gila tapi lu lihat nih. Anjir udah kayak Amerika coy. Coba lu cari lebih dalam bang soal Brunei. Setahu gue gak seindah. Nah itu dia makanya gue penasaran. Ini gak ada ininya juga. Jalanannya juga gak ada ininya coy. Gak ada Google Maps-nya juga coy. Makanya penasaran gue. Semua gambarnya 2022, 2025 nggak ada. Bro. Ada yang sus anjir sama bro. But I can prove it. Wait. Brunei masih kayak Indonesia tahun 2000-an. Iya kan? Bukan tertinggi. Oh enggak. Lah ini terus datanya dari mana? Kok Singapura? Oh Singapura 92. Enggak, tetap tinggian Singapura coy. Tapi Brunei 35. Balik-balik. Apa bidang pekerjaan, bisnis, atau usaha
di negara sehingga GDP-nya Brunei kayak negara Arab ngandelin banyak minyak tapi stoknya nggak sebanyak. Oh, mereka minyak. Sumber daya alam oke. Oh gitu, betul minyak. Baru jadi jawab nih sama penonton gue. Negara penghasil minyak terbesar se Asia Tenggara dan eksportir LNG global. Menghasilkan devisa besar yang langsung menaikkan nilai. Oh gitu. Karena GDP per kapita dihitung sebagai total nilai ekonomi. Oke, penduduknya yang sedikit, berapa ekspor tinggi dari minyak dan gas. Oh emang minyak coy. Anjir, Brunei populasinya cuma 450 jiwa doang anjir. Beda sama Indonesia yang 100 jutaan. Iyalah. Sumpah gue penasaran sama Brunei kayak gimana dah. Brunei Darussalam coba. Vlog coba, nggak ada vlog sama sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan aku masih ada di Brunei. Misi kita hari ini adalah mencari ATM, terus top up internet sama cari air minum. Let's go. Itu buat konten. Nyari ATM, top up internet sama oh my god, beli air minum. Itu bikin konten di situ. Tapi di Brunei, oh iya betul. Penasaran gue juga. Aku mulai dari ini muda nongkrong di sini nih. Panggilnya tuh Oh iya gadong. kayak ini banget ya, kayak Arab banget Cari ya. air ini kayak atau enggak. Aduh. Tadi ATM dulu ada orang Brunei. Kira Tapi anjir sumpah ada berani banget orang nge-vlog di negara lain anjir. coba masuk. Sudah buat payment perlu Iya anjir semuanya Arab-Arab. Tapi ada wait. Boleh melakukan perbankan dengan mudah mereka bahasa juga Brunei. di sini tuh buat payment perlu kayak di makanya aku kunjungi sampai harus tuker di ATM di negara tujuan terus kayak gitu. Makanya kalau udah di luar tuh Bahkan misalnya bukan lebih yang kayak di Indonesia hanya Nggak tahu sih, baru satu doang kita. nanti jatuh tadi keluar nih sama mobil. Ini definitely cuma ngomong doang anjing. Iyalah. Sumpah. Kita hari ini aktifin paketnya gitu atau Udah stagnan juga bang. Oh gitu. restoran. Ini kayak dulu gitu loh. Beda tiket pesawat umroh transit. Waktu pas lagi ya. Oh gitu. Voucher gini. Cobain ya buat Sungai 9 pagi. Kasir, butuh kasir. Treated. Wait, aku ambil uang dulu. Oh ini Borneo. Sama begini kondisinya. Oke. Kasih. Anjing seru juga ya. Kok kayak semuanya sama gitu. Perasaan tadi gue juga ngeliat video yang ini dah. Tuh, halo teman-teman semua, berbis Damri ya dari Pontianak menuju ke Brunei sini. Anjing bisa pakai Damri aja. Kita sudah naik bis Damri ya dari Pontianak menuju ke Brunei sini. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum nonton videonya bisa ditonton dulu ya biar informasinya Gila, seru banget. lebih lengkap lagi teman-teman. Oke, dan di episode kali Naik ini Damri. kita akan sedikit keliling-keliling Antar lintas. 2 hari ke depan ini. Asik. Kondisi sekarang jam 4 sore terus istirahat. Januari 2020 minggu saya akan nyoba dan sambil ya video.
Sumpah Indonesia banget coy. Sekarang jam ini King Yun. Nah, King Yun sini, dan tadi saya naik Damru itu turun di sana teman-teman, di halte sana. Jadi enak ya, tinggal jalan kaki aja sini, dan lokasi penginapannya ini juga strategis dekat dengan beberapa depan ini karena ada keliling-keliling lanjut sore ya. Berjalan kawan Sore naik hari bus. nanti. Kalau Tahu sore deh. nanti ya, kalau ada yang cocok gitu ya langsung aja beli gitu. Opsional. Nah, bentar kita pilih-pilih menu makanan ya. Demi apapun ada mie ayam bakso di sini aja. Nah, udah kayak menu makanan tempat Bandar Sri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam. Ada buaya. Mana buaya? Mana anjir, Bo? Hong. Nah, Oh ini, kelihatan kepala itu loh. bro. Bohong. Teman-teman kampung terapung ini. Jadi ini sama aku. Ini kalau pengen ke sana naiknya lewat Sungai Kebun. Iya, terlihat bagus soalnya sedikit juga penduduknya, betul. Kalau nggak banyak yang korup mungkin banget. Mungkin banget. Belum banyak yang bisa kita jadiin video ngopi. Tapi udah 1 jam, guys. Besok kita lanjut main Teoton ya. Besok kita ngelanjutin episode 2. Kampung gue banjir. Kan gak, iya 250 400 gitu. Kampung gue banjir. Kita lihat nanti kelanjutannya kayak gimana sebagai wali kota Ami ID Town. Yey. Tapi ini lebih maju di alam semesta lain. Yoi, amin. Banyak yang live ternyata. Live apa nih ya? Bukan sugar rush ya. Matcha rush. Lupa. Berisik. Oh. Bang Rizat mana Haitel? Apa tuh? Apa tuh? This line is decided who lives or okay. Oh no, it's just Palestine, bro. And it just moved. After the ceasefire, Israel placed hundreds of yellow blocks around Gaza. For Palestinians, these blocks mark a boundary. Step past them and you're no longer safe from Israeli fire. But recently, satellite images show these yellow blocks are being moved, effectively shrinking the area where Palestinians can safely live and move. And that means some Palestinians have woken up past that line without ever actually moving. Now, Israel denies changing the lines, but critics say the satellite images tell a different story. This line decides who's in danger, and it Makin iblis anjing sumpah. Lagi info yang amplah. Marjan sudah keluar trailer 2026. Sama aja. Masa depan penuh tantangan. Anjay, Cyberpunk coy. Bersiaplah, Oh my god, apakah ada David Martinez? Marjan. Damn. Era Cyberpunk coy. Gokil. Mendidih banget. MCU Marvel Universe coy. Tapi kok kayak ada yang kurang ya. Ending cuman gak follow gitu. Kurang dari 3 minggu lagi yoi. Gimana ya guys? Kayak ada yang kurang gitu.
Gas plau. Aduh. Coba lihat Bang Nopal lagi apa dulu. Jangan ada tidur. Udah mulai harus perbaikan ini, guys. Perbaikan waktu tidur, guys. Tujuan, ambil kantong sampah yang tersedia, sampaikan harapan, lalu tiup kertasnya. Gosok-gosok, lalu taruh kembali. Pukul-pukul tipis, kita tunggu hasilnya. 3 jam pertama. Sematch bisa lah ya. Kaget gua, astagfirullahaladzim. Ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Allah. Mohon ya Allah, geser yang ini ke sini ya Allah. Atau ke sana ya Allah boleh. Jadi ini Smash beat. Tidur bro. Loh. Sampai jumpa lagi nanti, guys. Lagi ya, udah nontonin Kebom Memes. Kita rate siapa nih kira-kira yang seru? Udah jangan follow mulu ya Allah, jangan follow mulu ya ampun. Makin banyak keluarga yang harus terpisah. Andri, rate Andri. Andri nggak bisa di-rate, bodoh banget, gimana dah? Andri nggak bisa di-rate dari tadi. Udah rate aja lah. Kurang pas om, nggak ada ending follow. Jangan. Jangan nanti. Nanti. Thank you guys udah nonton. Sampai jumpa besok. Kita bakal main Teotown. Gue undur diri. Stick us. Go. Oke. Apa? Rasa tuh belok kanan ya? Dari tangga. Cut.